Ya kan? Tapi kalau pencapresan, lah ini kan bisa berkoalisi Pak. Gitu. Malah cenderung yang pencalekannya itu malah tertinggal. Malah mereka malah yang diomong, yang dibincang-bincang di mana saja itu mesti capresnya. Kalau pileknya udah senyap. Gitu. Sudah tahu. Tapi kalau kamu udah di luar kekuasaan, nggak kami kritik. Karena kamu pengambil kebijakan yang nantinya kebijakan itu untuk masyarakat, salah satu masyarakat kan adalah anggota partai kita. Ya. Nah, seperti itu Bang Agus. Makanya kalau bicara bahwa, oh menteri ya kalau udah hari itu juga keluar aja. Oh dia udah laku lama, kami udah bisa nangkap untuk masuknya kemana itu arahnya. Kan gitu. Dan Pak Jokowi juga dengan luar biasanya tidak melakukan reshuffle terhadap menteri yang misalkan maju sebagai cawapres, yang bahkan kemudian juga tidak menegur ketika misalkan capresnya mengatakan nilai rapot pemerintahan ini adalah 5 misalkan. Itu fair, bagus sebenarnya, kenegarawan Pak Jokowi juga terbukti di situ. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Ya. Kalau untuk pileknya, kalau untuk pilek calon pemilu legislatifnya, ini kita sudah berjalan, Mas, sudah bergerilya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau capresnya ini kan mau nggak mau nih, nanti harus ada kampanye, ya kan? Ini kan melibatkan semua. Nah kalau pencalekannya ini, dari pemilu calegnya ini malah, ya yang sudah malah sudah berjalan dengan baik. Lah yang buat rame memang pencapresannya kita karena nanti melibatkan dan menjadi fokus bersama itu. Gitu. Lah kebiasaannya kalau capresnya kan berjalan nih udah pada bergerilya ini. Gitu. Nah, tapi kalau pencapresannya karena ini melibatkan partai-partai pengusung, ya kan. Kalau ini kan antar partai kan memang bersaing, ya kan. Tapi kalau pencapresan, lah ini kan bisa berkoalisi Pak. Gitu. Malah cenderung yang pencalekannya itu malah tertinggal. Malah mereka malah yang diomong, yang dibincang-bincang di mana saja itu mesti capresnya. Kalau pileknya udah senyap. Gitu. Sudah tahu. Gitu. Kalau pileknya itu udah, nah, saya sendiri ya mohon maaf, saya ini kemana-mana udah bicara tentang capres Pak. Ya. Saya udah nggak bicara tentang caleg bagaimana saya nanti, enggak Pak. Di Kepri target berapa? Kok Kepri, Sabatam. Bukan. Suara capres untuk di Kepri target berapa? Ya pemenang Pak, ya 50 Pak. 53%. Ya 53. 53 gimana Mas? Ya, Mas Agus. Kita singgung juga capres ini. Karena potensi kerawanannya di capres. Setiap tim itu juga punya target dan capaian. Ya. Ya, target kalah nggak mungkin. Nah, per hari ini juga SK kami sudah turun untuk kemenangan nomor 1 di Batam. Jadi gabungan dari koalisi. Artinya pada target kita untuk Sumatera tentu 50 ke atas wilayah Sumatera. Nah, karena ini untuk penyumbang nanti di wilayah Jawa. Karena hari ini Jawa adalah medan pertempuran sesungguhnya betul. di sana. Mungkin itu Mas Agus. Ya. Nah, dari kira-kira Bang, potensi hoax tadi dari cloning AI segala macamnya, sejauh mana itu melihat itu bisa digunakan untuk memecah belah? Kalau saya hoax ya, tapi untuk cloning itu bukan cloning di ini, tentang keamanan database di KPU sendiri. Database KPU. Antar perpindahan suara, karena sekarang kita pakai digital kan. Ya. Nah, safety apa nanti mempertanggungjawabkan suara yang sudah dititipkan di KPU dalam bentuk sistem digital itu. Ya. Karena itu juga bisa last minute berubah. Dan itu berpotensi akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kalau ditanya pada posisi tadi
Mas Agung nanya, apakah potensi-potensi? Ada potensi. Ya. Bahkan hari ini pun potensi-potensi kadang kita nggak mau terbuka mengatakan itu. Kenapa? Di media sosial juga ada bagaimana potensi-potensi hal yang memungkinkan ini akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, tapi ini sudah dilihatkan dulu, maka pencegahan yang harus dilaksanakan. Artinya kita nggak boleh menutupi itu, bahwa kita harus berprasangka baik, berprasangka baik, tapi saat kita ada indikasi hal yang nanti mengakibatkan keburukan, maka segera diselesaikan. Ya. Terus kekuasaan tadi kan terbagi menjadi 3 bagian ya. Kekuasaan tingkat nasional, kekuasaan tingkat provinsi, kekuasaan tingkat daerah. Nah, ini juga semua bisa punya kekuatan untuk menggiring kemana arah suara. Terlepas beliau berdua di Bawaslu atau di KPU. Ini yang saya selalu sampaikan, kekuasaan ini sangat menentukan nanti arah kemana itu barang itu akan berjalan. Nah, ini tentu Konkretnya seperti apa? Konkretnya satu nih. Harus saya sampaikan itu terakhir yang bagaimana pada posisi hal ini kekuasaan digunakan untuk mengumpulkan seluruh kepala desa di situ. Itu konkret jelas. Kita nggak bisa bantah itu. Ya. Kedua, di Boyolali bagaimana walaupun itu masih dibantah, tapi ini gunakan sebagai data bahwa potensi itu ada. Ya. Kalau kita mau cari terus pasti ada. Di Kepri ataupun Batam khususnya? Lah, Kepri ini belum nemukan. Nemukan. Tapi ada beberapa yang kami bukan tutup mata. Jadi kita masih perdalam. Diperiksa. Kok diperiksa? Kita sudah menemukan lah posisinya seperti apa. Ya. Tapi pada posisi hari ini potensi-potensi itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi kita memberitahu, potensi ini ada. Mohon ini ditindaklanjuti. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, ada hal yang akan seperti ini. Jadi kita juga tidak boleh abai dengan itu. Seorang penyidik itu kalau dia menyidik, dia harus saya temukan kesalahannya. Ya. Bukan karena kecurigaan, tapi saya harus temukan kesalahannya. Seperti itu, Mas Agus. Ya. Biar adil sekalian Mas Agus soal tadi. Terima kasih. Ya, ini Jadi harus gini, adil Bang. soalnya Pilpres ini. Sama Yang pertama pemilu. dulu kita bicara tentang masalah digitalisasi ya. Ya. Dunia digital ini keniscayaan, nggak bisa ditolak. Jadi cara berpikir kita itu cara berpikir harus positif, bukan negatif. Maka ketika kemudian kekacauan ini nanti terjadi di dalam dunia digital, ya itu semestinya karena ini keniscayaan akan terjadi. Ya, maka kemudian memang bagaimana cara mengantisipasi, misalkan nanti teman-teman penyelenggara, kalau itu berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas pemilu. siapa yang mengantisipasi itu? Ya, semua pihak. Pengawasan di dunia digital juga bisa dilakukan oleh partai politik sebagai peserta, masyarakat juga bisa melaporkan misalkan ke Bawaslu kalau terjadi misalkan ada hoax di digital. Tetapi yang unik kan ketika digitalisasi ke AI yang kemudian berkembang ini, di paslon nomor 2 juga sudah melakukan dengan cara yang positif. Misal kampanye atau iklan yang dibuat oleh paslon Prabowo Gibran 100% tidak menggunakan manusia, gitu kan? Menggunakan digital yang kemarin pernah jadi dianggap sebagai melibatkan anak kecil dan sebagainya. Tetapi tidak, itu dunia digital AI, gitu. Ya. Maka tidak ada juga ada anak kecil, juga tidak ada orang dewasa yang terlibat di dalam iklan itu. Itu cara kita berpikir bahwa digital ini adalah momentum kesempatan nilai positif yang bisa kita ambil. Jadi kita tidak perlu kemudian terlalu berprasangka buruk terhadap dunia digital. Tetapi kalau ada keburukan yang melekat di dalam dunia digital itu konsekuensi logis. Ya tinggal preventifnya seperti apa, pencegahan yang harus dilakukan oleh semua pihak sebagaimana. Itu tanggung jawab bersama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang masalah tadi yang disinggung oleh teman-teman PKS, bagaimana kekuasaan digunakan. Saya pikir pemilu kali ini akan jauh lebih adem daripada 2 periode pemilu yang kemarin. Karena kalau kemarin itu kan jelas cuma 2 paslon, ya kan? Di materialnya jelas A dan B gitu. Bahkan sampai kemudian ada muncullah cebong dan kampret yang kemudian menjadi terminologi baru dalam dunia politik kita untuk memberikan identifikasi terhadap pendukung. Ini sekarang mulai hilang dengan munculnya 3 paslon. Saya pikir ini juga bagus. Yang pertama. Yang kedua,
Kalau kemudian kecurigaan-kecurigaan itu dimunculkan, misalkan pengerahan kepala desa dan sebagainya, atau hal-hal yang lain, semua partai yang menjadi pengusung paslon punya kesempatan yang sama. Tidak pada satu pihak. Misal di kubunya Amin misalkan, atau Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Di situ ada Partai Nasdem dan PKB yang masih dalam kabinet. Kubunya Prabowo Subianto dan Gibran juga ada semua di situ di kabinet. Kubunya Pak Ganjar Mahfud dan bahkan Pak Mahfud MD masih sebagai Menko Polhukam. Semua itu bisa memanfaatkan. Ini kan tergantung dari wise atau kebijaksanaan yang ada dalam diri masing-masing tim dan juga paslon dalam berkampanye. Memanfaatkan itu atau tidak. Kembali ke situ. Nah, nilai besar kita kan bahwa kita berkompetisi hari ini, dalam pemilu hari ini adalah berkompetisi untuk menjadi yang terbaik sebagai pemimpin baru negara kita yang akan berlangsung dari 2024 sampai 2029. Banyak tantangan-tantangan yang akan terjadi. Nah, tinggal ke arah situ saja. Tidak perlu kita berplaying victim untuk mengatakan bahwa kami terzolimi, kami merasa kemudian akan menjadi pihak yang akan dicurangi dan sebagainya. Lebih bagus kita berkompetisi yang sama karena peluangnya sama. Semuanya ada di dalam pemerintahan, ada di dalam lingkaran kekuasaan, kecuali kami Partai Gelora yang tidak punya apa-apa ini. Masih baru. Gitu. Ya, silakan Pak. Sebelum saya nanti soal KPU, silakan. Sebelum ini mungkin Pak Agus kan belum merasakan dicuri kadernya kan. Nah, jadi pasti juga tersakiti. Mungkin itu aja. Sebentar, dicuri atau sengaja pindah? Oh dicuri. Silakan, Canur. Jadi gini Mas Agus, berbeda. Ya. Artinya betul bahwa baik di Anies mau di Ganjar Mahfud itu ada menteri-menteri gitu ya. Ya. Yang masih bertugas, masih berdinas sampai sekarang dalam pemerintahan ini. Tapi menteri ini kan pembantu presiden. Ya. Seorang menteri itu akan memanfaatkan kekuasaannya. Itu enggak bisa, itu harus izin Pak Presiden, Pak. Harus izin dulu, Pak. Tapi kalau Pak Presiden mau mengumpulkan kepala desa bisa, Pak. Tapi kalau menteri itu harus izin dulu sama Pak Presiden, Pak. Jadi tidak bisa disamakan, Mas Agus. Gitu. Bisa jadi Menteri Anies ada di sana, menterinya Ganjar Mahfud ada di pemerintahan sekarang. Tetapi jangan lupa, mereka tidak akan pernah bisa menggunakan kekuasaannya, kewenangannya, digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan capres, pencapresan. Karena apa? Dia harus izin dulu, Pak. Nah, dia harus izin dulu kepada Pak Presiden. Nah, loh, Pak Kepala Desa itu bisa dikumpulkan karena izin Pak Presiden. Iya kan? Nah, kalau Pak Menteri gimana mengumpulkan dong? Obah polanya itu harus izin dulu. Itu bedanya Mas Agus. Memang sampean harus beruntung di situ. Iya kan? Iya kan? Partai baru, Partai Gelora, lah bisa nyemplung masuk dengan koalisinya Prabowo Gibran. Ini nasib sampean yang bagus. Ini menandakan bahwa wasit ada menonton dulu. Ya, silakan. Sesimpelnya begini. Ya. Tidak ada izin presiden yang diberikan secara langsung kepada menteri untuk bekerja. Ya. Karena menteri ketika dilantik, maka dia menjalankan tugas tupoksi otomatis tanpa kemudian harus setiap hari, setiap minggu dievaluasi, tidak. Atau diperintahkan kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak. Karena kekuasaan presiden sudah didelegasikan. Itu yang pertama yang kita pahami. Sudah didelegasikan. Nah, kalau kemudian kita semua di sini, semuanya ya, kemudian saling mencurigai terhadap kekuasaan ini, ya di material saja. Biar jelas. Misal, berani nggak di teman-teman kubunya yang lain, misalnya Pak Amin misalnya menganggap bahwa, ini ada kubu kekuasaan di kelompok Prabowo Gibran, ya sudah berarti kubu yang lain atau kubu Pak Amin, menterinya tarik diri, sehingga di materialnya jelas, bukan menyuruh menarik diri, di materialnya jelas. Karena orang masyarakat akan menilai bias gitu. Bahwa orang-orang masih ada di dalam kekuasaan bicara tentang
kekuasaan itu nanti akan menjadi bias. Menurut kami begitu. Lebih fair. Ya nanti kalau Ya kayak keluar nanti malah makin super power lah, nggak ada. itu kan kemudian tuduhan itu jadi Ya. benar. Ya kan gitu. Kalau menuduh bahwa kekuasaan menggunakan segala macam yang dimilikinya untuk mendukung salah satu paslon, terjadi benar kalau seperti itu. Yang di luar, lain di dalam. Ide awal kan begitu. Dulu kan kita pengen, yang sebagaimana diulang-ulang oleh Bang Fahri Hamzah, kita kan dulu pengen ada partai kontestasi ini melanjutkan yang sini dengan yang di luar. Kan itu harapannya di awal itu. Makanya ide pertama adalah Prabowo Mbak Puan untuk kelompok yang ada di pemerintahan. Ya. Tapi kan kemudian dalam prakteknya bermanuver masing-masing, dimulai dari Pak Surya Paloh menunjuk Mas Anies Baswedan, dia keluar dari komposisi di situ misalkan. Ini kan akhirnya menjadi acak-acak. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan situasi ini. Gitu. Jangan menyalahkan situasi. Jadi kalau kita bicara mencurigai, semuanya patut dicurigain. Yang desa itu sebenarnya juga ada di kubunya Pak Amin, kok menteri desanya masih PKB. Dia punya penyuluh, desa juga banyak. Yang bisa dan itu juga dikonsolidasi mungkin dari jejaring-jejaring yang dimiliki oleh teman-teman di kementerian. Kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita saling mencurigai itu ya juga harus dihindari. Boleh sebenarnya kita berdebat seperti ini, tetapi kan nggak fair. Karena semuanya masih di dalam lingkup pemerintahan yang Gimana sama. Pak Mustafa? Biasa itu pembelaan Mas Agus. Karena jadi sampai dia tahu bahwa menteri itu nggak lapor ke presiden. Mana ada. Yang namanya menteri pasti lapor ke presiden secara namanya pembantu presiden. Presiden, betul. Kan nggak logis juga alasan dia. Ya. Terus kedua bahwa ini juga disuarakan oleh koalisi Prabowo Gibran ya PAN. Kalau nggak kekuasaan ini ya mundurlah supaya dapat kalau mundur diganti kan gitu. Artinya kan bahwa hal itu pancingan-pancingan yang kami juga paham. Tadi udah dijelaskan, kekuasaan menteri itu enggak seperti kekuasaan gubernur, ingat ya? Ya. Gubernur itu lebih kuasa daripada menteri kadang. Karena dia menteri ini bekerja atas arahan presiden. Kalaupun ada ide atau apa, tentu dia akan menyampaikan ide itu. Kalau presidennya enggak setuju ya enggak akan jalan. Artinya bahwa kalau dia bekerja bagus, idenya jalan ternyata sukses, maka jabatan itu diperpanjang. Tapi kalau idenya jelek, nggak jalan, tapi terus tetap di situ dan menarik anaknya jadi wakil presiden itu bahaya. Contoh, pangan ini kan di pertahanan nggak jalan, malah hancur itu yang lahan berapa ribu hektar. Kita ini aja. Iya. Maka pada posisi ini, izin nggak waktu itu Menteri Pertahanan menggunakan izin. Terus kalau nggak jalan, gimana? Ya harusnya ikut bertanggung jawab dong kan gitu kan. Tapi pada posisi hari ini tentu kami hal wajar. Kami emang dari dulu di luar. Kami dibilang oposisi susah karena kita presidensial. Kalau parlementer oke, kita jelas oposisi. Tetapi pada posisi hari ini 10 tahun kami di luar pemerintahan. Dan kalau kami dilarang untuk curiga, ya udah bangkrut aja negeri ini. Kenapa? Karena kalau semua di dalam dan semua menganggap baik-baik aja nggak ada masalah, itulah awal mula akan terjadi sistem monarki walaupun bukan kerajaan. Maka perlunya ada yang di luar sebagai oposisi, sebagai penyeimbang, tapi kritik ini jangan dianggap seolah-olah kita ini kok selalu curiga terus gitu. Ya. Karena kamu di kekuasaan, wajar kami kritik. Tapi kalau kamu udah di luar kekuasaan, nggak kami kritik. Karena kamu pengambil kebijakan yang nantinya kebijakan itu untuk masyarakat, salah satu masyarakat kan adalah anggota partai kita. Ya. Nah, seperti itu Bang Agus. Makanya kalau bicara bahwa, menteri ya kalau udah hari itu juga keluar aja. Dia udah laku lama. Kami udah bisa nangkap untuk masuknya kemana itu arahnya. Kan gitu loh. Mungkin ini nambahin. Ya, silakan. Jadi ini Mas Agus, menteri itu mandatorinya dari Pak Presiden. Ya.
Kalau tanpa seizin Pak Presiden pasti langsung hilang Pak. Gitu ya. Ganti ya. Langsung ganti itu nggak pakai mikir itu Pak. Gitu. Pak Mahfud, memang beliau ini masih menteri, Menko, Ya. juga sebagai capres, Pak Capres. Beliau ngomong kok dengan anak buahnya waktu pamit. Malah beliau terang-terangan, artinya ya, Anda ini dengan Ya, anak buahnya kan betul. tersampaikan itu. Ya, artinya Anda tetap netral, Anda jangan memilih, apalagi sengaja kan gitu. Malah dia melarang anak buahnya untuk terlibat. Artinya dengan menggunakan kapasitasnya sebagai PNS. Dia tidak sama sekali belum mengarahkan. Artinya ya jangan atas nama PNS kalian menjadi tim sukses terus mendukung ini mengarahkan, itu enggak. Artinya beliau sendiri tidak memanfaatkan itu. Jadi dia menjamin bagaimana PNS itu dengan kenetralannya. Walaupun secara pribadi PNS kan boleh menggunakan. Betul. Gitu haknya gitu. Tetapi secara institusi Pak Mahfud dengan stafnya, dengan bawahnya atau kelembagaannya itu melarang. Ya, ikut apa tadi tim sukses saya kan nggak ada gitu, Pak. Nah, termasuk dengan daerah tertinggal kan malah yang desa-desa itu sama. Dari PKB nggak mungkin Pak dia mengumpulkan kepala desa langsung hilang Mas Agus. Tanpa langsung hilang gitu Mas Agus. Karena itu tadi, karena rohnya menteri itu fungsi tugasnya dia adalah membantu dan pertanggungjawabannya adalah kepada presiden. Maka kalau ada untuk kepentingannya menteri sendiri pasti hilang. Gundul kepalanya langsung gundul. Saya menanggapi Gitu, menanggapinya Mas berarti simpel. Ya, gimana? Itulah kemudian kita harusnya tidak saling Siap. Ya, jadi gini Mas Agus, kita sebagai peserta pesta demokrasi ini kita jauhkan praduga. Ya, praduga kita hilangkan. Justru itu yang ingin saya tanggapi nih. Cuman masalahnya kalau ada fakta-fakta bukti itu kan nggak mungkin kita tutup mata kita, nggak Iya, mungkin telinga kita mendengar gak kita, ya kan? Mesti kita sampaikan, ya kan? Kita sampaikan untuk apa? Iya, iya. Untuk mencegah lebih buruk, gitu loh. Ini kan kita kan maunya baik peserta maupun penjaga kan ini berjalan dengan baik-baik saja toh, Iya. gitu loh. Tapi kalau mata melihat, telinga mendengar, masuk kita diam saja, gitu loh. Ini kan menyangkut yang kita pertaruhkan itu kan kebenaran proses pesta demokrasi itu, gitu loh Mas Agus. Jadi saya Kalau menanggapi- curiga kita hilangkan, kita tak mau pakai curiga-curiga. Tapi ngomong wajib, kalau memang kita melihat toh, kalau Iya, kita iya. mendengar gitu. Ini kan untuk perbaikan dan kebaikan proses dari pesta demokrasi itu. Iya. Kalau pesta demokrasinya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan, insya Allah hasilnya kita dapat presiden yang baik, wakil yang baik, termasuk wakil-wakilnya gitu loh. Tapi kalau kita membiarkan sesuatu yang tidak benar yang kita lihat, yang kita dengar, itu akhirnya ya kasihan nanti Pak negara kita, gitu loh Mas Agus. Saya menangkap dua hal. Ya, sekilas saja. Yang pertama praduga, asas praduga tidak bersalah, ya kan? Kita sudah sepakat berarti semestinya dengan kondisi hari ini kita sepakat untuk tidak saling mencurigai tadi bahwa ada kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon dan sebagainya. Karena semuanya ada di dalam dan Pak Jokowi juga dengan luar biasanya tidak melakukan reshuffle terhadap menteri yang misalkan maju sebagai cawapres, yang bahkan kemudian juga tidak menegur ketika misalkan capresnya mengatakan nilai rapot pemerintahan 5. ini adalah 5 misalkan. Itu fair, bagus sebenarnya kenegarawan Pak Jokowi juga terbukti di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi juga dari tadi yang disampaikan Cak Nur, bahwa kemudian kita menyepakati bahwa semua proses ini adalah semua kecurigaan-kecurigaan by proses. Artinya kalau kemudian kita tidak menemukan secara real, misalkan, quote misalkan, kekuasaan itu kan bukan real. Siapa saja bisa kita sebut sebagai kekuasaan. Wali kota, bupati, gubernur, bahkan anggota DPRD juga bisa disebut sebagai kekuasaan karena mereka ada dalam sistem. Yang kita sebut sebagai penguasa siapa jadinya gitu. Maka saya setuju kalau yang kemudian ditindak adalah by proses.
apa yang ditemukan itu yang ditindak. Apa yang dianggap salah itu yang kemudian dibuka. Saya sepakat. Dalam titik ini saya sangat sepakat. Clear. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota